Ya. Pertanyaan pertama sebetulnya apa yang menjadi tema dari online study club peziarah kita kali ini, Romo? Kira-kira kalau dari pandangan Romo gitu ya, sebagai imam, sebagai pengajar, sebagai teman orang muda gitu ya, sebagai formator juga, kira-kira dengan hadirnya ensiklik Fratelli Tutti ini orang muda bisa apa sih? Itu yang pertama. Lalu yang kedua, ketika ensiklik Fratelli Tutti ini promulgasikan gitu ya, ada beberapa ketidaklaziman yang dilakukan oleh Paus Fransiskus dibandingkan dengan dokumen-dokumen gereja lainnya. Pertama misalnya dari nama, biasa ensiklik atau dokumen gereja lainnya selalu dalam bahasa Latin. Tetapi kali ini Paus menggunakan bahasa Italia. Memang ada dokumen lain dari Yohanes Paulus II yang menggunakan bahasa Inggris, tapi sangat tidak lazim. Itu yang pertama. Kedua, ensiklik ini ditandatangani tidak di Roma, setahu saya, tetapi di Assisi. Dan agak jarang rasanya Paus menandatangani dokumen itu di luar Vatikan begitu. Nah, kira-kira adakah korelasi dari ketidaklaziman ini dengan semangat dari Fratelli Tutti? Dua pertanyaan itu dulu, Romo, sambil menunggu sobat peziarah lainnya. Ya. Thank you, Bro Willem. Betul pengamatan Bro Willem tentang dokumen ini yang dalam bahasa Italia ya. Jadi Paus kita itu ingin tampil sebagai seorang gembala yang sederhana, yang mau memperlihatkan bahwa berakar pada tradisi lokal itu tidak mesti terasing dari relasi universal. Maka tradisi lokal terbuka pada universal. Tampaknya itu yang mau ditampilkan. Jadi untuk menjadi universal jangan membuang kelokalanmu ya. Tapi terbukalah terhadap kekayaan dari universalitas persaudaraan untuk memperkaya atau mengkoreksi kelokalanmu. Kurang lebih seperti itu. Tapi jangan salah, Bapak Paus di dan yang kedua ya, karena yang pertama kan ditulis bersama Paus Benediktus ya. Saya bisa katakan ensiklik yang murni pertama ditulis oleh Bapak Paus Fransiskus itu bukan lagi bahasa Latin, bahkan bukan lagi bahasa Itali, tapi bahasa Umbria. Umbria itu adalah daerah di mana di mana Santo Fransiskus Assisi tinggal. Laudato Si. Kalau dalam bahasa Itali itu bukan Laudato Si, Sia Laudato. Semoga Allah dipuji. Tapi menjadi Laudato Si kali ini bahasa daerah. Ya kalau mau dibandingkan dengan bahasa Indonesia, ya ini bahasa Purwokerto lah, ngapak, itulah. Lihat, Bapak Paus nggak malu pakai bahasa ngapak itu, pakai bahasa Umbria, pakai dialek daerah itu ya, Laudato Si. Itu lihat bagaimana mencintai kedaerahan, mencintai kelokalan itu nggak ketinggalan zaman kok. Tampaknya pesannya di situ. Dan itu pesan yang sangat efektif. Seperti saya katakan tadi, dunia kita itu mau diseragamkan. Mau dibuat satu budaya, yaitu budaya ekonomi yang kuat. Maka istilah keterbukaan itu sekarang konotasinya adalah keterbukaan untuk menerima investasi, keterbukaan untuk menerima ya itu tadi ya, keseragaman budaya itu loh. Maka ada itu pesannya. Maka sekarang untuk anak muda ya jelas sekali ya. Untuk saya setelah melihat bab 1, bab 2, bab 3 ini ada beberapa yang bisa anak muda buat. Yang pertama, terkait dengan anak muda. Ada satu bagian yang terikat sangat erat dengan seruan apostolik Bapak Paus Christus Vivit, yaitu pentingnya anak muda mencintai sejarah. Sejarah apapun itu. Entah sejarah bangsanya, sejarah sukunya, sejarah hidup mereka sendiri, atau sejarah gereja juga. Karena kalau anak muda lupa pada sejarah, anak muda hanya menjadi pion atau korban dari
kekuatan-kekuatan lain yang mau mengendalikan pikiran mereka. Maka tadi saya mengutip sejarah adalah jiwa bagi generasi muda. Maka apa yang bisa anak muda buat? Yang bisa dibuat adalah, yuk telusuri kembali akar sejarahmu. Itu yang bisa dibuat ya. Jangan malu atau males menelusuri sejarah. Entah sejarah nenek moyang kita, entah sejarah bangsa kita, entah sejarah gereja kita. Karena kerap kali anak muda identiknya dengan yang modern ya, yang sekarang, yang aktual, yang viral ya. Sementara yang senyap, yang lebih berakar itu nggak diperhatikan. Carinya yang viral aja kan. Wah, carinya pokoknya yang heboh. Nah, anak muda diharapkan tidak hanya ke sana, tetapi berani masuk ke kesenyapan, kesunyian, karena masuk ke dalam tanah, yaitu ke akar sejarahnya. Supaya nggak jadi korban hoax, korban dikendalikan oleh pihak lain, korban dibohongin, dan seterusnya. Nah, itu yang pertama yang bisa dibuat anak muda, cintailah sejarah. Puji Tuhan di Jakarta ini ada banyak klub-klub pecinta sejarah yang secara cuma-cuma itu menuntun orang-orang yang ingin mengenal daerah-daerah bersejarah di sudut-sudut kota Jakarta, misalnya Kota Tua, ya, daerah Glodok, dan seterusnya. Itu ada banyak klub pencinta sejarah yang ada relawan-relawannya yang memberikan waktu untuk menjelaskan kepada kita sudut-sudut tertentu kota Jakarta. Katanya sih gratis, ya, itu saya juga nggak pernah itu ngikutin itu. Nah, mungkin kelompok peziarah bisa nih bikin nih menjelaskan tempat-tempat bersejarah di Jakarta yang terkait dengan iman Katolik. Wah, bisa kita mulai. Dulu sempat kita ini ya, kita impikan ya itu ya, gara-gara pandemi aja batal ya. Itu bisa kita telurkan tuh, itu bisa kita buat. Itu yang pertama, terkait dengan sejarah. Lalu yang kedua, nah ini dia yang kedua, anak muda itu sekarang juga jadi korban fanatisme. Itu juga aneh itu. Ketika saya muda dulu, bukan berarti saya udah tua sekarang, tapi ketika saya rasanya kok ya nggak ada pengkotakan gitu ya. Saya bergaul dengan orang Batak, dengan Tionghoa, dengan orang Ambon, itu enak aja, gampang aja. Dengan orang Muslim juga. Tapi kenapa rasanya sekarang jauh lebih susah gitu? Kok ketika saya pulang ke kampung gitu ya, saya mengatakan permisi, kok ya ditanggepin sama anak-anak muda di kecil gitu sama anak-anak muda. Nah ini dia. Maka kesadaran sejarah terkait erat dengan pemikiran kritis ya. Maka kalau kita punya kesadaran sejarah, kita punya pikiran kritis, kita bisa terhindar dari sikap fanatis. Maka yang bisa kita buat adalah secara negatif jangan terjebak pada fanatisme, termasuk fanatisme Katolik. Jangan ya. Katolik itu bukan ghetto, bukan tembok tertutup. Katolik dari kata katolikon, universal. Segala yang baik yang ada dalam pribadi manusia dan budaya manusia itu datangnya dari Allah. Nah, itu. Dua hal itu dulu, Willem, yang bisa saya sampaikan. Baik, Romo Uut. Jadi poinnya teman-teman orang muda ini kita diajak semua untuk menziarahi bagaimana perjalanan sejarah baik gereja maupun bangsa maupun juga masyarakat begitu ya, menziarahi ingatan, menziarahi kenangan agar kita memiliki jiwa yang tidak kosong seperti yang tadi disorot oleh Paus Fransiskus. Dan kedua, mari kita menziarahi teman-teman di sekitar kita supaya kita dialog antar agama yang melukiskan bagaimana pemimpin-pemimpin orang muda, pemimpin-pemimpin agama bisa bercengkrama dengan penuh kehangatan gitu ya. Inilah impian kita semua. Sebagaimana juga yang diimpikan oleh Paus Fransiskus dalam ensiklik Fratelli Tutti. Ya, ini ada satu pertanyaan Romo dari
Dominikus Gultom, rasanya ini frater ya kalau saya nggak salah. Frater Dominikus Gultom ini ingin bertanya, kaum muda yang terlahir di dunia modern tidak jarang kehilangan sejarah atau budaya. Dengan memiliki budaya yang minim ini menjadi bahan empuk bagi seseorang untuk menguasai atau dijadikan objek. Selain itu, mereka juga bisa kehilangan arah. Bagaimana caranya kaum muda untuk menangani kekosongan dari budaya yang tanpa sejarah agar tidak dikuasai atau dianggap sebagai objek, selain dari menguasai budayanya sendiri? Bagaimana Romo kira-kira? Romo masih mute. Iya, itu pertanyaan dari Dominikus Gultom. Terima kasih Gultom untuk pertanyaannya. Ya, seperti saya katakan tadi, pentingnya berelasi dengan sejarah atau menggunakan istilahnya Willem tadi, mensiarahi kenangan kita, itu dipaparkan dengan panjang lebar dalam Salon Apostolik Christus Vivit. Salah satu cara yang bisa kita pakai adalah mendengarkan kisah orang tua. Jadi orang tua jangan dianggap kolot, ketinggalan zaman, enggak. Belajar dari kisah mereka. Orang tua punya begitu banyak kebijaksanaan untuk kita anak muda. Karena dunia dan sejarah jalan itu dunia dan sejarah yang sama. Mereka bukan dari planet Mars yang beda dunia dengan kita, enggak. Nah itu, maka salah satu hal yang bisa kita buat adalah mendengarkan kisah orang-orang yang lebih lanjut dari kita, menghargai kisah hidup mereka. Sebentar, saya minta izin untuk keluar dari mobil sebentar ya. Iya. Iya. Iya, jadi begitu Gultom, salah satu yang bisa kita buat adalah mendengarkan kisah dari bapak ibu kita atau kakek nenek kita ya. Kalau bisa mungkin dengan minta mereka bercerita gitu. Bagaimana perjuangannya dulu, jadi hidup gitu. Dan kemudian puji Tuhan. Ya, jadi Bapak Paus mengatakan mengundang anak-anak muda untuk mendengarkan kisah orang-orang tua. Jadi orang tua itu bukan generasi tanpa guna, tapi generasi yang menyimpan kekayaan sejarah. Dengarkan kisah mereka. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, yuk kita mulai rajin membaca. Apa saja yang kita baca, karena itu menambah wawasan kita, terutama membaca yang terkait dengan sejarah. Ya, ingat beberapa waktu yang lalu kita sempat berdiskusi soal bagaimana orang Katolik Perancis itu berjasa dalam mengibarkan nama Indonesia di dunia internasional. Itu kalau kita tidak membaca, kita nggak tahu itu bahwa orang Katolik punya peran dalam mengibarkan nama Indonesia di dunia internasional. Orang Katolik Perancis itu, Marc Songier. Ya. Itu, maka dua hal yang bisa dibuat anak muda: tekun membaca, khususnya sejarah, dan juga mendengarkan kisah dari mereka yang lebih lanjut usianya. Begitu Dominikus Gultom. 2 poin ya Romo ya, tekun membaca, dan kemudian kalau berangkat dari Christus Vivit adalah bagaimana memadukan orang muda yang terkait dengan impian dan orang tua yang terkait dengan kebijaksanaan supaya kita tidak tercabut dari akar gitu bahasanya dalam Christus Vivit ya. Nah ini satu pertanyaan terakhir Romo untuk malam ini dari Mas Siprianus Lilik Krismantoro Putro, ini aktivis orang muda dari Jogja. Sejauh mana Romo melihat dokumen Fratelli Tutti ini sebagai upaya reposisi umat beriman berhadapan dengan struktur-struktur kekuasaan yang instrumental? Iya, terima kasih. Tadi Mas siapa namanya? Mas Lili, Romo. Mas Lili, yes. Nah ini dia. Maka sebenarnya kan tema besarnya kan sama dengan Laudato Si ya. Bagaimana kita diingatkan untuk melawan cara berpikir instrumental yang melahirkan sistem instrumental, lalu ekonomi instrumental,
yang menjadikan dunia alat pemuas kepentingan dan nafsu kita, sehingga dunia itu sakit, dan kalau dunia sakit, yang paling menderita adalah orang miskin. Maka sekarang fokusnya bukan pada dunia yang sakit, karena itu sudah dilatasi, sekarang fokusnya pada persaudaraan yang sakit. Karena kita nggak digerakkan lagi hati kita kalau melihat orang miskin. Kita seperti imun, ya. Kita seperti kebal terhadap penderitaan. Kita seperti kehilangan empati. Nah, ini sebenarnya yang mau diusik oleh Paus Fransiskus, bahwa kehilangan empati ini bukan masalah ringan ini. Ini menyangkut keberlangsungan hidup spesies manusia itu sebenarnya. Orang kalau nggak punya empati bisa saling berperang itu. Maka sebenarnya dalam dunia gelap seperti itu, kita masih beruntung bahwa kita bisa bertahan hidup, ya. Kenapa kok kita masih bisa bertahan hidup? Bukan karena kecanggihan teknologi, tapi karena orang masih punya empati. Bayangkan kalau kita kehilangan empati. Itu Presiden Korea Utara udah mencet itu bom nuklir itu untuk menghancurkan musuhnya. Atau Donald Trump udah mencet juga tombol nuklirnya. Putin juga. Tapi apa yang mencegah mereka? Kayak ada di bawah sadarnya itu nggak pantas untuk melakukan itu. Nggak pantas menghancurkan kemanusiaan. Jadi kita masih punya harapan, empati masih ada. Tapi sampai kapan empati ini menopang spesies manusia kalau nggak diingatkan bahaya tergerusnya empati ini pelan-pelan. Nah, inilah reposisi, yang memakai istilahnya Mas Lili tadi, ya, dokumen ini. Mau mengingatkan, sistem ekonomi kerajaan uang. Istilah kerajaan uang itu bukan kata-kata saya, tapi Bapak Paus sendiri, ya. Saya lupa nomornya, tapi dia menggunakan kekaisaran uang. The Imperium of Money, dia menggunakan itu. Jadi, tata ekonomi yang menciptakan 4 budaya penghancur karena kekaisaran uang ini, itu harus dihentikan. Maka diperlukan sebuah budaya tanding, yang disebut budaya persaudaraan, budaya kasih, yang menempatkan orang yang lemah, orang yang dianggap tidak bernilai, tetap sebagai manusia. Jadi reposisinya di situ adalah reposisi kesadaran, adalah sehingga dari situ melahirkan satu budaya tanding. Nah, kalau kita membahas nanti bagian prakteknya apa yang bisa dibuat, itu akan kelihatan usulan-usulan apa yang disampaikan oleh Bapak Paus dalam ensikliknya ini. Ya, itu jawaban saya, Mas Lili. Oke, terima kasih banyak Romo. Dan bicara tentang reposisi umat beriman ini, mungkin kita juga ingat ada sebuah inisiasi yang didorong oleh orang muda yang disebut dengan Economy of Francesco gitu ya, yang akan segera diluncurkan kalau nggak salah. Dan semangat ini juga rasanya semangat yang dimulai sejak Laudato Si dan kemudian bersambut juga sekarang dalam Fratelli Tutti, dan saya kira Mas Lili juga sangat memperhatikan gerakan itu. Ya. Iya, terima kasih banyak Sobat Peziarah sekalian dalam Know dan Share malam ini. Kita menyudahi dulu pembahasan kita dan semoga kita bisa melihat kira-kira orang muda bisa apa terkait dengan Fratelli Tutti ini, dan mari kita bawa ke dalam aktivitas dan karya pelayanan kita masing-masing. Kita siapkan hati untuk berjumpa dengan Kristus dalam doa berikutnya dalam Meeting Jesus.